perbedaan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional. Jadi kita tahu bahwa sekarang kita penilaian kinerja pegawai itu mengacu pada Permen 46 tahun 2022, tahun 2022 ya, kaitan dengan penilaian kinerja pegawai. Sebelumnya kita mengacu pada Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021. Apa perbedaan yang signifikan antara kedua regulasi ini? Yang pertama, ketika penilaian SKP kita mengacu pada Permen 8, penilaian kinerja itu bersifat kuantitatif. Jadi SKP kita di tahun 2021 itu ada nilainya, ada bobotnya, Bapak Ibu, ada angkanya. Jadi skor akhirnya berupa nilai atau angka atau bobot. Nah, dengan Permen RB nomor 6 tahun 2022, penilaian kinerja ini berdasarkan ekspektasi pimpinan. Jadi nilai akhirnya nanti berupa eh, kriteria ya, baik, sangat baik, dan seterusnya. Kemudian di Permen 8 itu SKP dan PAK adalah dua dokumen yang berbeda. Jadi pejabat fungsional sebelumnya itu punya dua dokumen penilaian. Yang pertama adalah SKP, ini wajib bagi seluruh ASN, PNS ya. Kita membuat SKP dalam setiap tahun penilaiannya dilakukan. Kemudian bagi pejabat fungsional, selain SKP mereka harus menghitung yang namanya PAK, angka kredit. Ya, PAK ini juga kewajibannya dilakukan perhitungannya dalam setiap tahun sekali ya. Mau naik pangkat atau tidak sebetulnya bagi pejabat fungsional setiap tahun harus melakukan penghitungan angka kredit. Nah, dengan Permen 46 2022 ini disimplifikasi, disederhanakan bahwa pejabat fungsional memperoleh penilaian PAK itu berdasarkan dari penilaian SKP ya. Jadi pejabat fungsional itu penilaiannya berdasarkan dari SKP ya. Jadi tidak lagi menyusun dua dokumen antara dokumen SKP dan PAK, tetapi nanti ketika selesai menghitung SKP itu akan otomatis bisa dikonversi menjadi PAK bagi pejabat fungsional. Kemudian yang ketiga, wajib menyusun atau mengumpulkan dupak ya. Jadi setiap pejabat fungsional sebelumnya untuk memperoleh PAK, angka kredit, itu wajib mengumpulkan, menyusun dupak dengan butir kegiatan dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah, dengan Permen PAN 6 ini tidak perlu lagi menyusun dupak. Dan dampaknya kalau sebelumnya ada tim menilai, dengan Permen 46 ini yang menjadi penilai adalah atasan langsung masing-masing pejabat fungsional. Nah, ini tentu akan berdampak, akan berpengaruh ya pada Bapak Ibu semua yang pejabat fungsional kaitan dengan penilaian kinerjanya. Ini juga salah satu yang nanti menjadi pembahasan kita, kenapa adanya disepakati ini, kenapa ada aplikasi disepakati, kenapa harus ada konversi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira alurnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa latar belakang sampai ada aplikasi disepakati? Bahwa terjadi transformasi penilaian angka kredit pejabat fungsional sebagaimana dijelaskan tadi sebelumnya di slide sebelumnya bahwa kalau dulu pejabat fungsional itu antara SKP dan PAK ini adalah dua dokumen yang berbeda. Nah, dengan permen baru sekarang PAK itu diperoleh dari hasil penilaian SKP ya. Nilainya dari berdasarkan SKP. Jadi tidak perlu membuat dua dokumen. Nah, perjalanannya adalah proses transisinya terjadi bisa dijelaskan dalam slide berikut ini. Jadi Pak yang sebelumnya nih pejabat fungsional ya penilaian hak kredit bagi pejabat fungsional sebelumnya ini ditetapkan oleh tim penilai, kemudian berasal dari Dupa dan yang akan dijadikan dasar adalah PAK yang dikumpulkan sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi kemarin kita sudah buat edaran kepada seluruh pejabat fungsional untuk mengumpulkan dokumen yang akan dinilai sampai dengan 31 Desember 2022. Ya, jadi ini wajib bagi semua pejabat fungsional untuk mengumpulkan PAK terakhir ya sehingga bisa dinilai oleh tim penilai. Kalau ada tim penilai di lingkungan Japungnya dinilai oleh tim penilai masing-masing. Kalau nggak ada kita minta bantuan ke instansi pembina atau ke instansi lain yang terkait. Seperti perencana kita MOU dengan provinsi. Kemudian kalaupun selain dokumen ini bisa juga dari PAK terakhir yang dimiliki.
Nah, nanti dokumen PAK ini, ya, dokumen PAK yang sudah dinilai ini, yang sudah disiapkan ini, diinput atau di-entry atau dimasukkan ke aplikasi yang tadi, aplikasi disepakati. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya, apa itu aplikasi disepakati, alamatnya ada di mana, dan sebagainya. Nah, PAK terakhir ini yang dimasukkan ke aplikasi disepakati, nantinya oleh sistem, oleh aplikasi ini akan dilakukan proses konversi sehingga ditetapkanlah PAK integrasi, ya. Jadi nilainya akan dikonversikan dari PAK lama ini menjadi PAK baru, ya. Nah, PAK baru inilah akan nanti kita sebut sebagai angka kredit konversi namanya. Ya, jadi 2023 nanti PAK semua Japung 2023 sudah menggunakan angka kredit integrasi. Nah, angka kredit integrasi ini diperoleh dari angka kredit konversi, angka kredit lama yang diinput ke aplikasi disepakati, kemudian dijabarkan ya sesuai dengan format baru, jadilah namanya angka kredit konversi. Ini menjadi dasar nilai angka kredit bagi nanti selanjutnya. Nah, hasil konversi ini akan dijumlahkan dengan penilaian SKP tahun 2023. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu SKP-nya bernilai sangat baik, maka nilai sangat baik itu dikonversi menjadi 150 bobotnya, kemudian akan dikonversi lagi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Bapak Ibu. Nah, dari hasil penilaian SKP ini dijumlahkanlah dengan hasil konversi angka kredit tadi melalui aplikasi disepakati, itulah yang disebut dengan angka kredit integrasi. Ya, jadi konversi SKP-nya ini berdasarkan predikat ekspektasi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Nah, ke depan ini kita akan menggunakan angka kredit integrasi ini sebagai bagi pejabat fungsional ya, angka kredit integrasi ini sebagai nilai untuk proses penetapan PAK selanjutnya. Jadi yang alur ini, yang sebelah kiri ini, disepakati ini hanya terjadi untuk tahun ini saja. Jadi ini untuk fasilitasi proses konversi dari PAK lama ke PAK baru. Ke depan sudah tidak ada lagi namanya absensi disepakati. Maka nanti masa berlaku disepakati ini hanya sampai 30 Desember 2023 saja. Gitu ya. Jadi ke depan mulai 2023 dan seterusnya polanya akan seperti ini. Angka kredit integrasi nanti masuk ke sini dijumlahkan dengan SKP penilaian misalnya 2024 menjadi angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional dan seterusnya ya. Jadi yang di garis sebelah kiri ini hanya sekali lagi hanya terjadi untuk tahun ini saja dalam masa transisi. Ke depan pola yang akan dipakai adalah yang sebelah kanan. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian agar mengingatkan kepada pejabat fungsional untuk melengkapi data ini ya. PAK terakhir untuk dasar di entry nanti ke aplikasi disepakati. Bagaimana mungkin kalau ini Bapak Ibu tidak lakukan, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan, Bapak Ibu pejabat fungsional bisa mendapatkan angka kredit ketika di saat sekarang ini, di masa transisi ini, Anda tidak melakukan proses ini. Ya, jadi hati-hati, mohon bantuannya disampaikan, disosialisasikan kepada pejabat fungsional agar melakukan proses konversi integrasi angka kredit ini. Karena angka kredit ini menjadi dasar untuk penilaian angka kredit selanjutnya. Nah, model integrasi ini merupakan model angka kredit yang dikonversi dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Jadi penggabungan, nah kenapa disebut integrasi? Karena nilainya itu adalah gabungan antara angka kredit dan capaian SKP. Jadi nanti tidak perlu lagi ada dupa ya. Tidak perlu lagi pejabat fungsional mengumpulkan dupa, mengumpulkan butir kegiatan dan sebagainya. Angka kreditnya dasarnya dari hasil integrasi ini.